yang terima nikahnya baik Sri Ratna Wahyuningsih binti Selamat Harta dengan mas kawin seperangkat kain kafan dan uang Rp2.580.000 dibayar tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya, sahabat Indra Official dimanapun berada. Mudah-mudahan pada saat kami hadir pada saat ini, sahabat semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu sukses menjalankan aktivitas sehari-hari dan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kami akan hadirkan ini sebuah berita yang cukup viral, sebagaimana kita lihat di awal tadi, yaitu peristiwa sebuah pernikahan. Nikah viral itu karena maharnya berbeda dari yang lain dari biasanya. Maharnya adalah berupa seperangkat kain kafan, sahabat semuanya. Ini berbeda sekali dari hal-hal yang biasanya. Kita lihat dulu, ini ada berita yang kita ambil dari Suara NTB. Nah, kita bacakan. Ini ada seorang guru di SMA Negeri 2 Praya Lombok Tengah, Loteng, Haji Muhammad Apipi. Nah, pada hari Rabu 18 Januari 2023 kemarin membuat heboh warga kampung di tempat tinggalnya setelah menikahi seorang janda anak 3 yang tapi bukan karena satu istrinya seorang janda yang tidak lain tetangganya sendiri. Nah, tetapi yang menjadi dia viral adalah karena mahar yang diberikannya itu berupa satu set kain kafan lengkap dengan peralatan pendukung lainnya. Ini sahabat semuanya. Nah, prosesi akad nikah duda 4 anak tersebut pun sempat viral di media sosial dan jadi perbincangan di tengah masyarakat. Ini ketika juga ditemui oleh para awak media. Nah, di kampungnya di Kula Kagi, Kelurahan Prapen Praya, nih, hari Kamis 19 Januari 2023 kemarin. Nih, Pipi pun mengaku kalau mahar tersebut memang langsung atas permintaan istrinya, baik Sri Ratna Wahyuningsih. Saya awalnya juga kaget. Nah, ketika dia istri minta mahar kain kafan, nah tuturnya, meski sempat berapa kali menawarkan mahar yang lain, berupa uang tunai seperti pasangan pengantin lainnya. Nah, bahkan sempat menawarkan kendaraan roda 4 sebagai mahar. Tetapi sang istri tetap menolak dan kukuh meminta mahar kain kafan. Sehingga pada akhirnya kain kafan itu pun menjadi tanda pengikat pasangan duda dan janda tersebut, ditambah dengan uang tunai sebesar Rp2.580.000 yang awalnya juga sempat ditolak oleh sang istri. Nah, jadi uang ini juga ditolak awalnya. Tapi karena barangkali tidak bisa menolak lagi, karena mungkin menghargai suami, nah jadi nilainya Rp2.580.000. Nah, ini diambil dari tanggal lahir sang istri, yaitu 2 Mei tahun 1980. Sebelum kita lanjut, sahabat semuanya, mari kita lihat kembali cuplikan video akad nikah yang bersangkutan. Habib SPD bin Haji Abdul Muhid, saya nikahkan saudara dengan baik Sri Ratna Wahyuningsih binti Haji Selamat Harta dengan mas kawin seperangkat kain kafan dan uang Rp2.580.000 dibayar tunai. Yang terima nikahnya baik Sri Ratna Wahyuningsih binti Selamat Harta dengan mas kawin seperangkat kain kafan dan uang Rp2.580.000 dibayar tunai. Sri Ratna Wahyuningsih ini mengatakan kalau dirinya meminta mahar kain kafan itu sudah dipertimbangkan dengan matang. Nah, ia pun mengaku sempat mendapat penolakan dari pihak keluarganya. Nah, dan beberapa kali diminta untuk mengubah permintaan mahar tersebut kepada sang suaminya, tetapi sikapnya tetap sama untuk meminta mahar kain kafan. Awalnya keluarga juga menolak mahar tersebut, tetapi setelah kita jelaskan dasar pertimbangan untuk meminta mahar kain kafan, akhirnya keluarga bisa mengerti dan menerima keputusan saya ini, ujar Sri sang pengantin wanitanya. Kenapa meminta mahar kain kafan? Nah, Sri yang merupakan juga dia pegawai, ternyata pegawai kantor urusan agama Kua Praya ini, mengaku semua itu berangkat dari keprihatinannya terhadap fenomena mahar saat ini. Nah, di mana kebanyakan perempuan
atau keluarga mempelai wanita selalu meminta mahar yang mahal kepada calon suaminya. Apakah itu uang tunai, barang berharga, hingga perhiasan? Bahkan ada yang meminta mahar rumah sampai tanah. Nah, saya kan kerja di KUA Praya dan setiap hari mengurus orang menikah. Nah, dan hampir semua yang menikah maharnya mahal-mahal. Dari uang, perhiasan, rumah, hingga tanah. Inilah yang membuat hati menjadi miris dan sedih, tuturnya. Sampai-sampai banyak kejadian pihak keluarga mempelai wanita tidak mau memberikan wali nikah. Nah, karena mahar yang diminta tidak diberikan. Artinya, kebanyakan pengantin sekarang ini lebih mengutamakan urusan dunia sebagai maharnya, sedangkan yang berurusan dengan akhirat sangat jarang. Padahal, yang namanya manusia sebagai makhluk hidup pasti akan mengalami yang namanya kematian, kata beliau. Sehingga, kenapa tidak maharnya yang ada kaitannya dengan urusan akhirat? Atau paling tidak bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Yang namanya manusia pasti akan mati. Nah, dengan mahar kain kafan inilah kami berharap bisa tetap mengingat akan kematian, tuturnya. Sehingga dalam menjalani kehidupan rumah tangga nantinya tidak melakukan hal-hal yang aneh dan tercela, apalagi sampai melanggar norma-norma agama, sekaligus sebagai bukti kesetiaan kepada suami sampai kematian memisahkan keduanya. Kami ini kan status sama-sama sudah pernah menikah dan punya anak, jadi kami berharap bisa terus bersama hingga kematian menjemputnya ibu perempuan 43 tahun ini. Ia juga mengaku tidak ada niat ingin terkenal atau viral dengan meminta mahar yang tidak biasa tersebut, tetapi itu dilakukan murni atas niat ibadah. Paling tidak bisa menjadi bahan introspeksi diri bagi ia dan keluarganya, syukur-syukur bisa menjadi sarana dakwah bagi masyarakat luas. Dengan sang suami, Sri sendiri memiliki perbedaan usia yang cukup jauh, yakni 20 tahun. Selain sebagai guru bahasa Indonesia, Apipi juga dulunya guru ngaji dan sempat mengajari ngaji Sri yang kini menjadi pasangan hidup di usia yang memasuki senja. Harapan kami, semoga bisa menjadi pasangan utuh sampai mati, tutup Sri sang pengantin wanita. Masya Allah, Masya Allah. Sahabat semuanya, luar biasa. Nah, kejadian viral ini, saya pun atau kami pun ini sebagai penghulu di KUA, secara pribadi sudah sekitar 17 tahunan atau lebih 10 tahunan melayani pernikahan, itu belum pernah sama sekali satu kali pun menikahkan pengantin dengan maharnya kain kafan. Tapi ini cukup luar biasa. Ini menjadi hal yang satu hal yang luar biasa pada hari ini, sobat semuanya. Nah, kalau kita lihat tadi gambaran berita kenapa viral, kenapa dia ditanya, kenapa dia mau mahar kain kafan, ini sepertinya alasannya cukup bagus, sahabat semuanya. Nah, dia mengakui, karena dia sebagai pegawai KUA selama ini yang melayani, itu melihat bahwa mahar yang diminta oleh istri itu rata-rata nih sebagian besar itu maharnya yang berbentuk urusan dunia. Uang yang banyak, perhiasan, bahkan tanah, mobil, itu yang disampaikan tadi. Itulah dia tersentuh hatinya, bagaimana dia melihat kalau dia memberikan sesuatu yang baru, mengingatkan akan urusan akhirat. Nah, maharnya kain kafan. Nah, ini hebat nih sahabat-sahabatnya. Dari segi hukum bagaimana ini? Nah, ini dibolehkan. Dibolehkan mahar kain kafan, suatu benda yang bermanfaat yang bisa nanti digunakan, bahkan bisa nanti menjadi suatu yang mengingatkan akan sebuah peristiwa yang tidak hanya urusan dunia, bahkan menembus sampai urusan akhirat. Karena persoalan mahar, Nabi pun mengajarkan bagi orang-orang yang kurang mampu, mahar itu bahkan bisa dengan memberikan cincin besi pun, atau bahkan bisa dengan mengajarkan mengaji. Ajarkanlah dia surah Al-Fatihah atau ayat lain, itu dibolehkan sahabat semuanya. Jadi Ibu Sri ini, dia menikah. Pada saat dia sudah janda menikah dengan duda, tapi dia menyatakan tadi, bukan karena statusnya itu. Sebab sahabat semuanya, persoalan status itu sekarang itu banyak yang kadang-kadang membuat kita senyum. Maksudnya adalah ada
yang laki-lakinya jejaka menikah dengan janda yang sudah tua, itu ada. Nah, sebaliknya ada yang perempuannya gadis atau perawan menikah dengan duda yang berumur tua. Nah, itu kalau bujang gadis itu lumrah, itu biasa. Nah, kalau janda duda itu biasa. Nah, inilah persoalan jodoh sahabat semuanya. Nah, yang penting adalah ini sebuah lecutan pelajaran bagi kita bersama. Nah, ternyata pasangan ini yang viral ini itu memilih bahwa urusan mahar itu tidak hanya persoalan dunia yang dia pikirkan, tapi mahar ini adalah mencapai urusan sampai ke akhirat nanti. Nah, walaupun kita lihat tadi, seorang bapak, seorang suami itu adalah orang yang mampu sebenarnya. Ditawarkan mobil, tidak mau. Ditawarkan harta lain, tidak mau. Tapi dia mau, akhirnya juga maulah dikasih uang. Tadi 2.580.000 rupiah. Ini diambil dari tanggalnya, katanya adalah tanggal 2 bulan Mei tahun 1980. Sahabat semua yang dimuliakan Allah, ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi kita bersama kejadian viral ini. Tentu bagi adik-adik pengantin baru yang nanti akan menikah atau yang sudah menikah yang kedua kali, dalam persoalan mahar ini tentunya itu adalah sebuah yang bisa dimusyawarahkan dan boleh menjadi contoh pelajaran bagi kita. Nanti yang ingin memberikan mahar itu boleh berbentuk kain kafan ini. Artinya dalam arti yang kita pahami adalah bahwa mahar itu tidak hanya sampai kepada urusan dunia, perhiasan dunia, tapi menjangkau persoalan kebahagiaan nanti di akhirat kelak. Kain kafan adalah simbol yang melambangkan bahwa manusia nanti akan menghadapi kematian. Semua kita akan menghadapi kematian sampai nanti aja datang menjemput kita. Kan itu sudah janjian sebelum kita lahir ke dunia ini, kita sudah ditetapkan batas umur kita, tapi kita tidak diberitahu sampai kapan batas itu. Kita harus siap dengan segalanya. Kita harus siap menghadapi nanti pertanyaan-pertanyaan di akhirat kelak setelah kematian itu datang. Karena itu mari kita berdoa dan berharap mudah-mudahan di umur kita yang ada saat ini, di sisa umur yang kita tidak tahu ini, tetaplah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah ini sebagai sebuah informasi pelajaran bahwa kehidupan ini akan berakhir sebagai simbol kain kafan yang diberikan, yang diminta oleh mahar oleh ibu kita yang viral ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak sahabat semuanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.